Usai mencabut nyawa, Tio bernapas lega, gelap mata. Tio Winarto tak peduli konsekuensinya. Seperti aksi pembunuh berdarah dingin, kemudian Tio merampas perhiasan korban, kalung emas dan cincin. Tio buru-buru menyembunyikan jenazah neneknya. Dalam liang seadanya, jenazah nenek Tiama dijejalkannya. Si perempuan renta masih terbungkus mukena. Tak ada penyesalan, tak ada penggalan doa didaraskan. Bahkan sekedar ucapan kata pisah kepada jenazah nenek Tiama. Tio Winarto langsung kabur dari rumah. Sedetik pun tidak memalingkan wajah. Ya, Tio di mana ya? Tenang aja, Bu. Biasanya sih dia main ke sini. Esok harinya, Edi Siswanto dan Rusnida istrinya berkeliling mencari-cari nenek Tiama. Awalnya mereka mengira nenek Tiama dibawa pergi oleh Tio anak mereka. Khawatir, Ayah. Pergaulannya aja udah gak jelas. Aduh. Ya gitulah. Ya, itu ada orang. Siapa tahu dia tahu. Yuk kita tanya. Ya, coba. Pak, tunggu sebentar ya. Bapak kenal dengan anak saya, Pak. Siapa, Pak? Namanya Tio Winarto. Fotonya, Pak. Saya nggak kenal, Pak. Nggak tahu. Katanya temannya sekitar sini rumahnya. Kurang tahu saya, Pak. Dia pernah nginap di sini. Nggak tahu saya. Atau Bapak pernah lihat gitu? Enggak, Pak. Naluri polisi, seorang Edi Siswanto menuntunnya pada curiga bahwa sesuatu hal yang buruk telah menimpa ibu kandungnya. Sebab bukanlah kebiasaan nenek Tiama bila pergi tanpa memberi kabar padanya. Nenek Tiama pun dinyatakan sebagai orang hilang sebab sejak Rabu tanggal 4 Oktober tak kunjung pulang.
Barulah 4 hari kemudian, bulan Oktober di hari Minggu tanggal 8, akhirnya tersingkaplah misteri peristiwa pembunuhan. Ketika Edi Siswanto mempersiapkan rumah untuk acara yasinan keluarga untuk mendoakan kepulangan nenek Tiama ke rumah. Tanpa sengaja, Edi menemukan gundukan tanah. Setelah diperiksa, menguar aroma tak sedap yang menimbulkan curiga. Bersama beberapa warga membongkar gundukan tanah dan semua keluh lidah saat menemukan jenazah nenek Tiama. Di mana Tio Winarto berada, sama sekali tak ada kabarnya. Sehingga penyidik Polsek Rumbai Pesisir tambah curiga. Pembunuh nenek Tiama diduga kuat orang terdekatnya. Pun satu nama sudah didapuk sebagai terduga pelaku utama pembunuhan, yakni Tio Winarto, cucu kesayangan korban. Apalagi kondisi fisik rumah masih utuh adanya. Tidak ada kerusakan pada daun pintu atau jendela. Ditambah lagi oleh keterangan saksi keluarga bahwa Tio punya riwayat bermasalah dengan narkoba. Pelaku utama cucu korban atas nama inisial P dan perempuan atas inisial V yang kita tangkap di Sungai Jodoh, Batam. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan, yang bersangkutan mengakui melakukan pembunuhan dikarenakan dimarahi oleh neneknya. Lokasi yang lebih terperinci, Tio Winarto dan pacarnya Vicky Tiara ditangkap polisi ketika sedang sarapan pagi. Kongko di bilangan Nagoya City Center, Batam, Kepulauan Riau di sebuah kedai kopi. Sejumlah barang bukti pun disita polisi, sementara perhiasan korban nyaris terjual semua. Dari tangan mereka, penyidik hanya bisa menyelamatkan seuntai kalung emas saja. Melego perhiasan neneknya, Tio meraup uang 7,8 juta rupiah yang digunakan untuk beli narkoba, foya-foya, serta pesta pora di klub malam bersama pacarnya Vicky Tiara. Penyidik menjerat Tio Winarto, si tersangka utama, dengan pasal pembunuhan berencana. Sedangkan Vicky Tiara ditetapkan sebagai tersangka lantaran membantu menjualkan perhiasan hasil rampasan milik nenek Tiama si korban. Pada hari Senin 19 Maret 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa Tio Winarto terbukti bersalah sehingga menjatuhkan vonis pidana 18 tahun penjara terhadap terdakwa. Pacar Tio, Vicky Tiara, yang juga duduk di kursi pesakitan, tak luput dari hukuman. Ia dinyatakan terbukti bersalah pula, dengan kemudian ganjarannya pidana 1 tahun penjara. Apa yang mau disampaikan kepada keluarga? Saya mohon maaf atas kesalahan saya yang telah berbuat membunuh nenek saya yang bernama Hajah Tiama. Saya sangat menyesal.